Halo, kembali lagi bersama saya Syazawi Sastro. Anda menyaksikan Redaksi Mendalam Terpercaya. Diduga dipicu percikan api dari pembakaran sampah, gudang perabotan rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh barang di dalam bangunan. Diduga hendak cari mangsa, seekor ular kobra masuk ke dapur rumah warga di Garut, Jawa Barat. Ular ditemukan penghuni saat hendak memasak. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Penemuan ular kobra, dua pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat ditangkap polisi dan ternyata mantan rekan kerja salah satu korban di bank. Pihak kepolisian masih melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku ke dalam sungai. Dalam keterangan pers pada Selasa siang, polisi mengungkap bahwa salah satu pelaku menaruh dendam kepada korban. Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kasus penganiayaan petugas keamanan di Depok, Jawa Barat menjadi viral. Pelaku sudah tertangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut pelaku melakukan aksi penganiayaan usai mengonsumsi minuman keras. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melelang barang mewah hasil sitaan dari berbagai kasus korupsi. Lelang berlangsung di rumah penyimpanan benda dan barang rampasan KPK di Jalan Dewi Sartika, Keramat Jati, Jakarta Timur. KPK melelang barang mewah. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjadi pada Senin pagi. Erupsi menimbulkan kolom abu setinggi 800 meter dari puncak kawah. Kita kembali ke Jakarta. Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim dijenguk sang istri di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah Presiden Prabowo merombak kabinetnya dengan mencopot 5 menterinya pada Senin kemarin, hari ini, Selasa pagi, proses serah terima jabatan langsung dilakukan. Salah satunya posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani diserahkan ke Purbaya Yudi Sadewa. Usai serah terima jabatan, Sri Mulyani mengucap pamit dan meminta masyarakat jangan pernah lupa mencintai Indonesia. Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto merombak kabinetnya dengan mengganti 5 orang menteri, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan baru saja dilantik Menteri Keuangan Purbaya melontarkan beberapa pernyataan yang menarik perhatian publik. Mulai dari menyebut dirinya ahli hingga menilai tuntutan 17+8 akan hilang jika ia mampu memperbaiki ekonomi. Lalu akankah sesumbar Menkyu Purbaya ini mampu membawa ekonomi Indonesia dikdaya? Kita simak laporan khas redaksi. Selain Menteri Keuangan, menteri yang juga dicopot dari kabinet adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Sebelumnya Karding bersama Menteri Kehutanan Raja Juli fotonya viral di dunia maya tengah bermain domino bersama mantan tersangka pembalak hutan Aziz Welang. Keduanya pun telah melakukan klarifikasi terkait foto ini. Ambruknya musola Majelis Taklim Pondok Pesantren Asobiyah Kampung Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengakibatkan 4 warga meninggal, masih menyisakan duka. Pimpinan pondok pesantren mengaku bagian teras yang ambruk dalam kondisi kokoh karena berkali-kali digunakan untuk pengajian. Imbas ruang kelas yang sebelumnya hancur diterjang tanah longsor, belasan siswa SD di Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulung Agung terpaksa menjalani proses belajar mengajar di tenda darurat. Di lokasi berbeda, nasib malang dialami seorang nenek 75 tahun warga Desa Talo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Sudah 10 tahun terakhir tinggal seorang diri di rumah yang nyaris ambruk. Seorang pengajar di sekolah menengah kejuruan di Banyuwangi, Jawa Timur rela melepas status gurunya dan memilih menjadi tukang sampah keliling dari rumah ke rumah. Hal ini dilakukan karena perbedaan penghasilan yang didapatnya. Kalau Anda ingin belajar membuat gerabah, di Jakarta ada Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini berada di kawasan Kota Tua. Selain melatih kreativitas dan motorik halus, kita juga bisa membawa pulang berbagai macam gerabah hasil karya sendiri. Sebuah warung di Kediri, Jawa Timur menjual aneka bubur zaman dulu sebagai menu pengganti sarapan pagi.
Bubur sumsum, jenang gerendul, dan kacang hijau menjadi pilihan pelanggan hingga terjual ratusan porsi perharinya. Sementara itu di Bangka Belitung ada camilan yang unik yang menggabungkan hasil laut dan hasil pertanian. Renggining atau kerupuk cumi singkong yang gurih renyah kini mulai dilirik oleh pasar. Sebagai informasi penutup, ada aksi seekor anjing di Georgia yang dijuluki Donaldinho karena keahliannya dalam mengontrol bola. Sementara itu di Chin ada aksi menggemaskan antara seekor anak harimau. Dan itu sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Syazawi Sastro pamit, tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.